Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, tanda-tanda datangnya bencana, pertemuan dirimu dan Nabi Khidir alaihissalam. Tentu ini hanya sekadar cerita sebagai hiburan semata. Telah kita lihat bersama-sama, saat ini alam sudah mulai bergejolak. Dari air, gunung Merapi, dan gempa-gempa akan terjadi akibat gunung Merapi yang bergejolak. Pertunjukan alam sedang berlangsung dan tidak satupun manusia yang bisa menghentikan. Sekalipun manusia pilihan yang banyak mengatakan mempunyai kekuatan bisa mengandalkan alam, semua ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sang sosok ini walaupun sudah ada perjanjian secara ruh, tetap semua kejadian yang akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengendalikan alam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dari segala yang ada di langit maupun di bumi. Dirimu sang manusia pilihan hanya dengan kekuatan doa, hanya itu yang bisa dirimu lakukan oleh dirimu yang terpilih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kehendak semua kejadian alam yang terjadi karena ulah manusia yang sudah mengutamakan hawa nafsu untuk suatu kesenangan diri, sehingga semua sudah terjadi kerusakan di muka bumi. Tak kalah sempurnanya kerusakan itu, baik akhlak, kezoliman, kemaksiatan, dan lain-lain, di puncaknya maka turunlah suatu hukuman atau apapun yang akan ditimpakan dalam suatu negeri yang sudah tidak lagi mengikuti ajaran agama. Wahai dirimu yang terpilih, siapapun sebutan yang diberikan dirimu atas kuasanya tidak bisa berbuat apa-apa dengan akal pikiran atau keinginan dirimu, karena semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirimu tak mampu mengubah keadaan tanpa izinnya. Tak kalah begitu banyaknya kerusakan di muka bumi, dirimu tidak ada kekuatan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah dirimu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirimu yang terpilih tugasnya hanya memberikan dan mengajarkan suatu kebaikan, tapi tak kalah dirimu sudah tidak mampu, tentu hanya doa yang dirimu panjatkan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi segala sesuatu yang akan terjadi, semua ini atas kehendaknya. Dan tak ada satupun manusia, siapapun dia, walaupun manusia pilihan sendiri, tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan terjadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirimu tak bisa mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah, hanya itu yang bisa dilakukan oleh manusia pilihan tersebut. Dirimu sudah begitu lama mengalami ujian-ujian yang begitu berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk mempersiapkan dirimu menjadi sesuatu yang Allah inginkan, bukan keinginan dirimu, karena dirimu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diangkat oleh manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan tentang dirimu kepada manusia-manusia yang diberikan petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu viralnya tentang dirimu manusia pilihan, atau yang kita kenal dengan syaitan peningin ataupun sebutan lainnya, banyak dibahas berbagai versi berdasarkan mereka masing-masing. Tapi untuk membuka tabir sang sosok ini sangatlah sulit dan tidak mudah untuk diketahui jati dirinya sebagai manusia pilihan. Apapun yang dilakukan untuk membuka tabir dirimu manusia yang terpilih, sekalipun dirimu merasa terpilih, bisa jadi bukan dirimu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memastikan, dan dialah nanti yang akan membuka tabir siapa dan di mana dirimu berada sang sosok manusia pilihan. Karena proses dirimu masih berlanjut, dirimu akan dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kapan hanya Allah lah yang akan mempertemukannya, dan dirimu masih dalam proses yang akan berlanjut. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita serahkan dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha tahu apa yang ada dalam diri manusia, dan Allah tahu setiap niat yang tersirat dalam diri kita. Semoga Allah menyegerakan kemunculan untuk suatu kebaikan. Tapi bagaimanapun tentu kita berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sosok manusia yang kita harapkan kemunculannya. Karena dirimu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirimu kerjakan atas kehendaknya. Juga apapun yang dirimu lakukan atas kemauannya, rahasiamu adalah rahasianya. Mungkin saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.